Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa berusaha kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya tanpa kita memandang mana amalan yang wajib ataupun amalan yang sunat dengan sekuat tenaga, dan berusaha begitu juga meninggalkan segala apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian marilah pula kita berselawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas segala pengorbanan, risau dan jerih payah untuk mendakwahkan agama Islam ini, sehingga hari ini kita jamaah Masjid Jami' Mela dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita kalimat itu dapat kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada bayi yang lahir ke dunia ini dengan kondisi tertawa terpingkal-pingkal ataupun tersenyum, melainkan selalu diiringi dengan jeritan tangis. Sementara itu di sisi lain kedua orang tua kita dan keluarga selalu menyambut kelahiran kita dengan sukacita. Kenapa bayi yang lahir selalu diiringi dengan jerit tangis? Ada pendapat yang mengatakan bahwa bayi itu fitri atau suci, sementara kehidupan dunia ini penuh dengan keburukan, kejahatan dan kebiadaban. Karena itulah setiap lahir yang bayi yang baru lahir selalu diiringi dengan tangisan sebagai tanda sebuah kesedihan setelah melihat wajah dunia ini yang penuh dengan tipu daya, kejahatan dan kebiadaban. Ma'asyiral muslimin, setiap bayi yang lahir dalam keadaan telanjang, dan lalu setelah itu bayi tumbuh, anak-anak, remaja, dewasa dan berusia lanjut, sama seperti yang kita rasakan hari ini. Baru terasa kita kemarin anak-anak, kemudian beranjak remaja, dewasa,
ada di antara kita yang sudah berusia lanjut. Kemudian kita pun akan mati, meninggalkan dunia ini, seperti halnya kematian sebagai judul khutbah Jumat kita pada kali ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita semua tentu menyadari bahwa umur kita selama ini dari hari ke hari bukanlah bertambah, tetapi sebaliknya semakin berkurang dan terus berkurang hingga datangnya ajal. Untuk itulah disunnatkan bagi kita setiap orang supaya senantiasa ingat akan mati, zikrul maut, dan segera bertobat dari segala dosa yang kita perbuat selama ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengingat kematian menjadi suatu pelajaran bagi kita jamaah Jumat rahimakumullah, dan dapat memberi bekas kepada orang-orang yang telah dilalaikan hawa nafsu dan rakusnya kita kepada kehidupan dunia ini. Setelah kematian, manusia baru tahu, manusia baru teringat, ternyata harta, pangkat, dan jabatan yang kita sandang selama ini, bahkan anak dan istri yang kita cintai dan mencintai kita, tak mampu menolong kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, pada hari kiamat dunia ini didatangkan dengan rupa seorang wanita tua renta, dan ini sudah berkali-kali disampaikan, yang warna ubannya kebiru-biruan, taringnya menonjol, dan rupanya amat buruk. Dia muncul di hadapan orang-orang, lalu ada yang bertanya, apakah kalian tahu siapakah wanita tua ini? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari mengetahui siapa wanita tua ini. Kemudian ada yang berkata, inilah dunia yang kamu sekalian saling berselisih untuk mendapatkannya, saling memutuskan silaturahmi, persaudaraan, saling menjatuhkan gara-gara harta warisan. Senang melihat orang susah, dan dia susah melihat orang senang. Ketika saudaranya mendapatkan rezeki atau pekerjaan yang baik, dia menjadi seperti cacing kepanasan. Dia sebarkan fitnah, menggibah ke sana kemari, menceritakan aib saudaranya, dan dia lupa dengan aibnya sendiri. Inilah dunia yang kita manusia lupa akan tugas kita, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menguatkan sesama muslim, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Disampaikan Allah bahwa kita harus tolong menolong dalam kebajikan. Janganlah kita tolong menolong atau apalagi bersekutu dalam kemungkaran. Terkadang jamaah Jumat rahimakumullah, miris hati kita melihat perangai dan perilaku manusia akhir-akhir ini. Dia tidak takut terhadap perbuatannya yang sering menyakiti saudaranya, mengambil yang tidak haknya, mengambil hak saudaranya, bahkan menghilangkan nyawa saudaranya yang hampir setiap hari kita dengar di belahan dunia ini gara-gara dunia ini. Begal, mencuri, menipu, menjual harga diri, bahkan bersumpah palsu. Sering kita dengar. Dia merasa tidak akan pernah mati, merasa tidak dicatat malaikat atas segala perbuatannya. Ingatlah jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa semua yang kita kerjakan hari ini
hari esok dan hari yang akan datang, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan buruk? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti ketika kematian sudah tiba, masuklah kita ke kubur yang merupakan alam berikutnya yang akan kita lalui setelah kehidupan di dunia ini yang sebentar ini. Kita baru sadar dan menyesal dan menerima segala bentuk perangai kita di dunia ini. Barang yang kita ambil yang tidak menjadi hak kita akan menjadi penghalang bagi kita untuk mencium bau surganya Allah. Saudara kita yang kita gibah, apalagi ini sering kita fitnah, kita ceritakan kejelekannya, menjadikan amal kita hangus dan berpindah kepada saudara kita yang kita gibah. Memang kebanyakan di antara kita manusia hanya bisa menilai seseorang, tapi lupa kita akan diri kita. Ternyata terkadang kita lebih buruk dari yang kita ceritakan. Inilah dunia yang karenanya kita sering saling mendengki, saling membenci, saling tipu menipu, sehingga kita pun menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah dan ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang akan singgah sebentar untuk mencari bekal yang dapat kita pergunakan pada tempat yang kita tuju nanti, yaitu alam baka, alam yang kekal. Oleh sebab itu, marilah jamaah Jumat rahimakumullah, kita pergunakan kesempatan hidup ini. Mari kita jadikan dunia atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kita cari dengan halal, bersusah payah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan terus memberikan rahmat dan rezekinya kepada kita. Dan insya Allah kita akan bisa bahagia dunia, insya Allah dia sampai ke akhirat. Bukankah Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah dengan ikhlas dan jujur, serta mengerjakan amal soleh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki kesalahan kita dan terus kita kejar kekurangan amal kita. Di samping kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Tidak ada kita yang bersih, berdosa kita. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang meminta ampun, bertobat kepada Allah. Dan celakalah orang-orang yang hari ini yang suka menunda tobat kepada Allah. Karena kenapa? Di dalam hatinya selalu ada bisikan hawa nafsu. Barisuklah ambu bertobat, besoklah saya bertobat, karena masih ada besok waktu. Begitulah terus menerus dalam hatinya, hingga tiba-tiba datanglah ajal. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat rahimakumullah senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah maunya kita solat maghrib, apalagi solat subuh. Karena solat subuh itu luar biasa tandanya orang yang beriman itu, yaitu antara dia dan rumahnya selalu ada hubungan solat subuh. Tapi terkadang kita melihat masjid kita ini solat subuh membuat satu sak pun susah. Karena kita pun di kampung ininya, tidak pikinya kita kemana-mana pada solat subuh. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa antal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة